Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Erina Nurul Fadilah. Saya akan menjelaskan tentang adab dan pengertian majelis. Yang pertama adalah adab. Beberapa makna abad secara istilah adalah abad adalah kepandaian dan ketetapan mengurusi segala sesuatu. Sebagian ulama berpendapat bahwa abad adalah suatu kata atau ucapan yang mengumpulkan segala perkara kebaikan. Hafidz Ibnu Hajar menyebutkan, adab adalah apa-apa yang dipuji dan dari perkataan dan perbuatan. Bagian lagi, adab adalah perilaku yang tidak terlepas dari akhlak karimah atau menerapkan perilaku yang mulia. Lagi, adab adalah perilaku menghormati atau berbuat sopan kepada orang lain. Adab adalah juga disebut senantiasa digaris perbuatan yang dianggap baik. Kedua adalah pengertian tentang majelis. Dalam bahasa Arab artinya tempat duduk atau tempat sidang ataupun dewan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, majelis artinya pertemuan atau perkumpulan orang banyak atau bangunan tempat orang berkumpul. Majelis yang saya sampaikan pada presentasi hari ini adalah majelis taklim. Majelis taklim adalah wadah yang tepat untuk umat Islam di mana keberadaannya dan sebagai wadah bagi umat Islam yang selalu ingin meningkatkan ketakwaan dan iman sesuai dengan fungsinya. Sebagai lembaga dakwah sekaligus wadah pembinaan umat, majelis taklim memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama adalah wadah untuk menyampaikan pesan-pesan keagamaan kepada jamaahnya. Yang kedua adalah wadah untuk tukar-menukar pikiran, berbagai pengalaman, dan masalah keagamaan. Yang ketiga adalah wadah untuk membina keakraban di antara sesama jamaahnya. Yang terakhir adalah sebagai wadah informasi dan kajian di kalangan umat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sulih Karuniawati dengan NIM 9321088119 akan menjelaskan tentang dalil-dalil mengenai sopan santun dalam majelis. Dalil-dalilnya yang pertama yakni surat Mujadalah ayat 11 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qilang suzu fangsuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berilah kelapangan, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan bagimu. Dan apabila dikatakan berdirilah, maka Allah akan mengangkat derajatmu bagi orang-orang yang beriman antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu dan derajat. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang dikerjakan. Ya, Al-Mujadalah itu menjelaskan tentang adab sopan santun dalam bermajelis dan menjelaskan tentang orang-orang yang berilmu dan akan diberi derajat yang tinggi oleh Allah. Surat Al-Mujadalah sendiri diturunkan di Madinah. Selain itu ada dalil lagi, yaitu hadis Bulughul Maram nomor 1471 yang bunyinya wa an Abi Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqimu rajula mamma jalasa summa mujalisu fi walakin tafasahu wa tausa'u muttafaqun alaih.
Ya, jadi hadis Bulughul Maram itu ya juga menjelaskan tentang adab sopan santun dalam bermajelis. Sekian dari saya. Saya akan menjelaskan tentang adab dan sopan santun dalam bermajelis. Islam itu telah mensyariatkan beberapa adab yang berkaitan dengan majelis. Adab-adab ini perlu diperhatikan oleh orang-orang yang tergabung di dalamnya agar majelis itu dapat memberikan faedah baik di dunia maupun di akhirat. Berikut adab dan sopan santun dalam bermajelis. Yang pertama, yakni tidak menghadiri majelis yang di dalamnya itu terdapat kemungkaran. Apabila kita tahu bahwa majelis tempat kita berkumpul tidak akan membawa kebaikan, sebaiknya kita tidak ikut bergabung atau duduk di dalamnya. Meskipun kita hanya duduk diam, sesungguhnya duduknya itu sama dengan pelaku kemungkaran. Jika tetap ingin bergabung, maka kita harus berusaha untuk melakukan perubahan yang baik di dalamnya. Yang kedua, yakni niat yang baik. Ketika menghadiri sebuah majelis, hadirkan niat yang baik, niat lillahi ta'ala, mengharapkan ridho dari Allah. Yang ketiga, yakni bermajelis dengan orang-orang yang soleh. Bermajelis dengan orang-orang yang soleh itu akan memberikan banyak sekali faedah yang baik bagi kita, karena kita itu akan terpengaruh oleh kebaikan-kebaikan dari mereka. Kita harus berusaha menghindari bermajelis dengan orang-orang yang berperangai buruk, karena itu dikhawatirkan juga akan memberikan pengaruh buruk pula pada diri kita, baik itu pada akhlak maupun keimanan kita. Kemudian selanjutnya yakni menghindari duduk-duduk di pinggir jalan. Saat ini kita itu sering melihat sekelompok kaum muda yang nongkrong di pinggir jalan, entah itu sekedar ngobrol atau sambil bernyanyi-nyanyi dan memainkan alat musik. Janganlah kita bergabung dengan mereka, karena perbuatan itu dapat mendorong pada perbuatan maksiat dan sia-sia. Yang kelima, yakni membentuk lingkaran saat duduk dan berkumpul agar tidak tercerai-berai. Majelis yang diadakan oleh Rasulullah dan para sahabatnya adalah majelis halakoh atau melingkar. Tidak ada yang duduk di depan atau di belakang satu sama lain, mereka itu duduknya bersama-sama. Yang keenam, yakni mengucapkan salam ketika memasuki majelis. Salam itu akan mempererat kasih sayang antar sesama manusia, juga menumbuhkan rasa aman, karena yang datang adalah orang yang baik. Mengapa kok orang yang baik? Karena itu ditandai dengan ucapan salamnya. Orang yang mengucapkan salam itu adalah orang yang baik, identiknya adalah orang yang baik. Kemudian yang nomor 7, duduk di tempat yang kosong. Jika masuk ke sebuah majelis, carilah tempat yang kosong atau duduk di tempat yang telah disediakan. Jika tidak mendapati tempat yang kosong, maka duduk di belakang. Jangan sampai nanti kita merebut tempat duduk orang lain, bahkan sampai menyakiti hati orang lain. Kemudian yang ke-8, yakni melapangkan dan meluaskan majelis. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepada kamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah. Niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Maksudnya yakni melapangkan itu dapat berarti menyediakan tempat bagi siapa yang ingin bergabung di majelis, maupun selalu mendahulukan memberikan tempat duduk bagi temannya yang datang ke majelis. Kemudian yang ke-9, yakni tidak mengusir orang dari tempatnya kemudian kita duduk di situ. Itu merupakan adab yang diajarkan oleh Nabi untuk menghargai orang lain. Jadi jangan sampai kita mengusir orang lain kemudian kita duduk di tempat orang tersebut. Yang ke-10, yakni tidak duduk di tengah halakoh. Apabila majelis dalam bentuk melingkar, ya hendaknya kita tidak duduk di tengah-tengah, karena itu akan mengganggu pandangan orang lain. Yang ke-11, yakni duduk dengan sopan dan rendah hati. Adab sopan santun di dalam majelis yang berikutnya, seperti saat dalam hadiri majelis, kita harus menjaga duduk kita. Kita harus menghindari duduk yang dapat menyingkap aurat kita. Contohnya seperti duduk ihtiba. Ihtiba yaitu duduk dengan merekatkan kedua paha kita, lalu kita memegang paha kita dan kita meletakkannya di perut. Selain itu, ihtiba juga bisa dikatakan seperti meletakkan satu bagian tubuh ke bagian yang lain.
Kenapa sih dilarang duduk ihtiba ini? Karena duduk ihtiba itu dikhawatirkan bisa membuka aurat kita. Selain itu juga bisa mengakibatkan kantuk sehingga kita tidak fokus saat mengikuti suatu majelis. Yang berikutnya adalah menghindari bertumpu dengan tangan kiri. Karena Allah tidak menyukai hal tersebut dan sebaiknya jikalau kita duduk dengan bertumpu, maka gunakanlah tumpuan dengan tangan kanan. Di dalam suatu majelis, hindarilah duduk yang satu bagian itu terkena matahari, yang satu bagian itu terkena naungan. Dan janganlah sampai kita berada di tengah-tengahnya. Karena apa? Karena tempat tersebut merupakan tempat duduknya setan. Dalam menghadiri suatu majelis, kita juga dilarang untuk membicarakan hal yang dibenci oleh Allah. Dan kita dilarang untuk menguping pembicaraan orang lain ketika di dalam suatu majelis. Karena apa? Hal tersebut dikhawatirkan orang yang kita dengar pembicaraannya tadi tidak menyukai, jengkel, bahkan marah karena kita mendengarkan pembicaraan mereka. Dan selain itu, kita dikhawatirkan hanya mendengar sebagian dan takut menafsirkan apa yang mereka bicarakan. Yang berikutnya adalah menghindari berkumpul untuk yang mendatangkan kemurkaan dari Allah, seperti membicarakan orang lain, menggibah, bahkan menyebarkan fitnah. Yang berikutnya adalah dalam suatu majelis kita harus selalu berzikir dan mengingat Allah. Meninggalkan perdebatan, bahkan perdebatan kusir, yaitu perdebatan yang tidak ada maksudnya atau perdebatan yang tidak ada akhirnya dan tidak untuk mencari kebenaran. Maka hal tersebut tinggalkanlah, karena hal tersebut dikhawatirkan bisa menyebabkan timbulnya pertengkaran. Yang berikutnya adalah tidak banyak tertawa. Rasulullah bersabda, janganlah kalian banyak tertawa. Sesungguhnya tertawa itu dapat mematikan hati. Hal tersebut disampaikan oleh Ibnu Majah. Ada lagi adab sopan santun di dalam majelis, yaitu jika kalian pergi dari tempat duduk tersebut, jika kalian kembali, maka tempat duduk tersebut merupakan masih hak kalian. Dan carilah tempat yang kosong. Jangan memakai tempat yang bukan tempat kita sebelumnya. Perbanyak istighfar di dalam suatu majelis. Dan jangan lupa ketika kita mau meninggalkan suatu majelis, maka kita seharusnya mengucapkan salam. Dan ketika kita mau meninggalkan majelis, maka jangan lupa ucapkan salam dan bacalah doa penutup majelis, yaitu doa kafaratul majelis atau penutup majelis, yaitu doanya Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, yang artinya Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku memohon ampunmu dan taubat kepadamu. Hadis riwayat Tirmizi.